Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil furqati wal khiyamah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, as-salihin as-salihat, para pecinta Al-Quran, kita bersyukur kepada Allah atas perkenannya kita dibersamakan nikmat Allah yang besar, yaitu hidayah dan mendapatkan Al-Quran. Terutama kita mengimani Al-Quran meskipun tidak langsung mendengarnya dari Rasulullah SAW, tapi kita tersampaikan ke sana secara meyakinkan karena Al-Quran dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian serial Tafsir Al-Azhar bersama Ibu Hamka menadaburi ayat-ayat Al-Quran, dan kita telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 177 di penghujung bulan Ramadan dan permulaan bulan Syawal. Semoga sebagaimana juga tujuan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan untuk menjadi orang bertakwa, kita juga akan membahas ayat ini, yaitu ayat-ayat yang membicarakan tentang ketakwaan dengan berbagai macam dimensinya. Mohon izin saya bacakan sejenak ayat 177 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Para pemirsa, kata takwa sendiri dalam bentuk subjek, yaitu al-muttaqun, di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 48 ayat, di 48 ayat. Dan konsep-konsep tentang ketakwaan ini biasanya diikuti penjelasan tentang mereka yang bertakwa. Dan tidak sedikit dari ayat-ayat tersebut yang konsepnya dibalik. Orang bertakwanya dulu ada, baru seperti apa mereka. Seperti di awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Orang muttaqin itu siapa? Disebutkan berikutnya. Seperti di surat Al-Baqarah tadi, di surat Ali Imran 133, 34 dan 135 juga disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah ayat yang kita sekarang sedang baca membalik itu. Jadi pola fikirnya adalah menilai sebuah kebaikan yang disebut dengan albir di sini. Laisal birra, dan bukanlah yang disebut kebaikan itu hanya menghadapkan wajah kita ke timur atau ke barat, atau yang umumnya kita kenal dengan sholat. Nah, ini menarik ya, karena ini tidak bisa dipotong sampai di situ. Jangan sampai nanti juga ada kontraproduktif pemahamannya, kalau begitu saya tidak perlu sholat dong, namanya kebaikan kan bukan itu. Oh bukan, itu sifatnya ritual. Ritual itu harusnya tumbuh dari dimensi ideologis. Maka ketakwaan yang disebut di ayat ini berbasis ideologis, ada ketakwaan humanis, dan ada ketakwaan yang berdimensi ekologis atau lingkungan. Dan ini semuanya disebut. Nah, dahulu pernah dijelaskan bahwa kemana saja menghadap muka, itu sama aja. Dan kenapa kemudian Allah tentukan arah kiblat, itu semata-mata penyatuannya adalah untuk mengikuti kedisiplinan dan perintah Allah. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya kita bukan menghadap ke Ka'bah timur atau dari barat kita. Poinnya adalah kita berbasis keimanan.
kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya walakinnal birra, yang disebut kebaikan itu adalah ketika seseorang percaya, ya, percaya kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah. Ini dimensi ideologisnya. Artinya, kamu hadapkan mukamu ke timur, ke barat, ke Baitullah, ke Baitul Maqdis dahulu, ya, itu belum sebagai dianggap sebuah kebaikan. Artinya sama aja menghadap Baitul Maqdis atau menghadap Ka'bah, kita ada di sebelah timurnya atau baratnya, itu hanya ritual. Nah, sebenarnya yang disebut kebaikan bukan itu isinya. Apa itu isinya? Ya kamu beriman. Beriman kepada Allah, hari akhir, dan seterusnya tadi yang disebut itu merupakan dimensi ideologis. Ini yang pertama. Yang kedua menarik, para pemirsa TV-mu. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Padahal kan bagaimana kita tahu rukun iman itu hari akhir itu diletakkan di nomor 6 sebelum terakhir. Tapi di banyak ayatnya iman kepada Allah dan hari akhir itu disambung. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir itu terkoneksi. Karena ini bentuk dari ketahanan seseorang mempertahankan ideologinya sampai hari akhir. Nah, maka kata-kata la'allakum tattaqun di Al-Baqarah 183 terkait dengan ayat puasa, itu membentuk pribadi bertakwa selama mungkin. Jadi bertakwa jangan hanya sebulan. Bertakwa jangan hanya setengah bulan. Bertakwa jangan hanya sehari. Bertakwa itu selama-lamanya. Tapi pada faktanya kan tidak mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan poin dari sisi ideologi, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini memiliki ikatan ideologis dan keyakinan yang bisa mempertahankan kualitas keimanannya. Maka dimulai iman kepada Allah dan hari akhir, letak kunci iman, karena keduanya benar-benar menghendaki iman dan kepercayaan. Apalagi Allah tidak nampak, ya. Tidak pula ada orang yang tahu, ya, di alam akhir, karena tidak ada seorang pun yang sampai di alam itu. Nah, itulah dimensi yang patut kita pikirkan, dan insya Allah nanti setelah jeda singkat kita akan sambung penjelasan lanjutan dari Buya Hamka. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, iman kepada Allah yang tidak terlihat dan iman kepada hari akhir dan tidak seorang pun yang di sana, itu memerlukan bukan hanya kecerdasan tapi juga trust, penuhnya kepercayaan kita. Karena nanti juga akan ada berikutnya, beriman kepada malaikat, kitab suci, dan termasuk nabi-nabi. Maka ini merupakan dorongan. Nah, iman kepada Allah dan hari akhir menjadi pendorong berbuat kebajikan. Dia timbul dari makrifat. Dia menimbulkan cahaya di dalam hati, disebut dengan nur. Dia menimbulkan semangat, menimbulkan pengharapan hidup, buat bekerja dan berjasa. Iman menimbulkan dinamika dalam diri, sehingga bekerja tidak karena mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Dengan sendirinya iman kepada Allah dan akhir menimbulkan iman kepada apa yang berhubungan dengan itu, yaitu kepada malaikat, kepada kitab suci, dan para nabi-nabi. Subhanallah. Ini yang kalau boleh saya menamakannya disebut dengan future proofing, ya, ketahanan masa depan. Kalau kita punya produk itu tahannya 10 tahun, 20 tahun, itu laku karena orang suka. Meskipun mungkin sekarang orang lebih suka dengan modernisasi, ganti-ganti model. Tapi kalau produk itu awet, zaman dulu ya, produk awet itu menjadi produk yang laku dan harganya juga mahal ya. Nah, itu berarti menandakan produk itu bagus. Nah, tapi kalau misalnya barang yang baru dipakai rusak, dia tidak punya ketahanan. Maka kalau kita ingin supaya tidak rusak, ya kita harus tahan. Dan ketahanan masa depan yang paling panjang itu adalah dimensi utamanya adalah menjaga keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kepercayaan hati dan iman ini bukanlah semata-mata masalah mulut, hafalan mulut, tetapi pendirian hati. Dia membekas pada perbuatan sehingga semua gerak langkah dalam hidup ini tidak lain melainkan akibat dorongan dari iman itu. Seumpama apabila kita merasai mengunyah-ngunyah semacam daun kayu, kita mengenal rasanya dan mengetahui bahwa rasa yang ada pada daun itu
rasa yang demikian juga terdapat pada uratnya. Ini perumpamaan yang beliau sampaikan. Maka kepercayaan ini akan menular pada kepercayaan lain yang umumnya kita menyebut dengan rukun iman. Rukun iman sih mudah dihafal. Meski demikian, menghafal rukun iman belumlah cukup bahwa orang telah beriman. Iman tidak bisa naik dan bertambah, tidak ada batas, dan bisa juga menurun derajatnya, hilang sama sekali. Jadi tidak cukup kita menghafalnya, ya. Ujian pertama dari iman disebut ya pada lanjutannya beriman kepada Allah dan hari akhir sampai kitab, malaikat, kitab dan nabi, ada ujiannya. Ujiannya apa? Langsung wa atal mala ala hubbihi, yaitu memberikan harta yang dia cintai. Nah, ini pilihan kata diksinya luar biasa ya. Yang pertama kata-kata ata. Ata itu adalah memberi. Karena di dalam Al-Qur'an yang disebut memberi itu kosakatanya banyak. Bisa berarti a'ta. A'ta itu namanya juga memberi, ya. Bisa disebut hibah, ya. Wahaba itu artinya memberi, hibah itu artinya memberi, hadiah juga artinya adalah pemberian. Tetapi kemudian Al-Quran menggunakan kata-kata ata karena pemberian ata itu luas cakupannya. Dan luas cakupannya beda dengan a'ta. Kalau a'ta memberi tapi mungkin ada maksudnya. Hibah itu memberi dari orang yang lebih superior kepada orang yang di bawahnya. Ya, hadiah memberi karena dia senang, ada tujuannya. Tapi ata itu bisa jadi memberi antara orang yang setara di situ. Makanya ata itu pemberian dari orang yang lemah kepada orang yang kuat bisa juga. Pemberian kepada orang yang membutuhkan kepada orang yang sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan, karena ala hubbihinya di situ kuncinya. Maka ata ini juga nanti dipakai untuk zakat. Ya, zakat itu mungkin bagi sebagian orang ada keterpaksaan, tapi itu adalah kewajiban minimalis seseorang, suka tidak suka dia wajib mengeluarkannya. Tapi kalau wa'atal mala ala hubbihi itu memberikan atas dasar dia suka. Bukan memberikan sisa-sisa, memberikan yang dia tidak memakainya. Itu nanti kita gunakan ayat al-ma'un. Maka wa yamna'un al-ma'un itu dalam tafsirannya bukan hanya sekedar mencegah tidak mau bayar zakat, tapi hati-hati kalau ada barang-barang berguna di rumah kita biarkan sampai rusak, itu artinya kita menahan al-ma'un. Na'udzubillah min dzalik. Maka evaluasi nih baju kita yang banyak. Evaluasi nih barangkali kita punya tas, punya sepatu, punya apa saja. Kalau masih terasa manfaatnya dan kita sudah jarang menggunakannya, sedangkan itu masih bagus, segeralah distribusikan. Karena sekalipun mungkin itu dimensi ala hubbihinya berkurang, tapi paling tidak kita tidak termasuk wa yamna'unal ma'un. Maka rukun iman yang tadi disebutkan itu tidak cukup tanpa refleksi ujian harta ini. Kita manusia sama harta. Maka harta itu disebut mal. Mal itu dari bahasa Arab mala yamilu. Artinya orang condong. Tidak ada orang yang tidak suka harta. Anak kecil yang belum belajar pun suka harta. Ya, istilahnya orang sebodoh-bodohnya orang pun kalau sama harta dia pasti tahu. Nah, ini makanya cobaannya adalah dengan orang bukan dengan mengumpulkan harta, tapi bagaimana mendistribusikan harta. Itulah disebut kebaikan. Wa atal mala ala hubbihi, kepada siapa? Dzawil qurba. Kekerabatan, ya, dzawil qurba itu penting. Nah, kalau kita bersedekah, dan sedekah yang paling afdol itu kepada kerabat. Makanya seseorang yang menafkahi keluarganya itu adalah orang yang berjihad. Ya, sekalipun itu wajib, tapi itu yang utama dan dia melaksanakan sesuatu yang wajib. Maka di sini kalau tidak ada iman, maka orang akan diperbudak. Nah, Abdullah bin Mas'ud, sebagian penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud, banyak orang memberikan harta, berkorban, berdemah, tapi hati kecilnya terselip rasa bakhil. Karena dia ingin hidup, dia takut akan kekurangan.
Menurut riwayat Al-Baihaqi, di sini disebutkan Rasulullah, tiap-tiap kami ini mencintai harta kami. Rasul menjawab, memang kamu berikan, tapi ketika kamu berikan itu hati kamu sendiri berkata, bagaimana kalau umur panjang, bagaimana kalau dia jatuh miskin. Jadi ada ketakutan bagi orang ketika dia melepas hartanya. Dan itu, dengan ketakutan itu berarti imannya tergerus. Dia tidak percaya kepada Ar-Razzaq. Nah ini sangat erat kaitannya dengan keimanan dan ala hubbihi tadi itu, bagaimana dia berderma dan berkontribusi di tengah masyarakat. Masih ada beberapa hal lagi yang bisa kita pertajam. Kita break sebentar para pemirsa TVmu setelah yang berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, salihin saliyat para pecinta Al-Quran. Jadi relate ya, ternyata ala hubbihi di sini menandakan bahwa kita mencintai harta, tapi kemudian cinta kepada harta itu berbasis keimanan pada Allah. Jadi pada saat kita sedekah, sebaiknya kita tidak merasa bahwa nanti gimana kalau saya miskin, gimana nih anak saya juga mau sekolah. Artinya, sekalipun kita punya iman yang tinggi, tidak menghalangi kita punya perencanaan. Ini jangan disalahpahami. Artinya tetap kita punya perhitungan. Perhitungan dalam artian gini, kita punya slot-slot di dalam perencanaan keuangan kita, tetapi jangan sampai tidak ada perencanaan di dalam bersedekah dan berkontribusi. Karena perintahnya jelas-jelas, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kamu dapat kasab. Ini profesi, pekerjaan. Dan juga infakkan dari yang dikeluarkan Allah dari bumi. Artinya baik yang predictable, yang bisa kita prediksi, harusnya ada yang kita rencanakan untuk diberikan ke orang. Dari yang tidak diprediksi, rezeki yang tidak disangka-sangka, harusnya juga ada yang kita berikan kepada orang. Nah, orang yang sanggup berderma seperti itu adalah orang yang percaya bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Tapi kalau seseorang berderma, lalu dia ada rasa kekhawatiran, berarti tadi tingkat keimanannya tadi itu perlu dilatih kembali. Buruk sih enggak, itu sudah jauh lebih mending, tapi harus latihan lagi. Makanya ala hubbi di sini sasaran utama pertamanya adalah dzawil qurba. Karena ada hadis juga, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzirrahmi thintani shadaqatun wasilatun. Bersedekah kepada orang miskin itu sedekah. Tapi bersedekah kepada dzirrahim, kepada orang yang punya hubungan nasab, maka mendapatkan dua, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah ini makanya yang menjadi sasaran yang pertama itu adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, lalu wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin, termasuk orang yang meminta. Karena orang-orang yang meminta itu mungkin, mohon maaf, kita mempersepsikan itu buruk ya, karena memang kita juga dilarang meminta. Tetapi kita bukan berarti boleh menghardik. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berkata-kata kasar kepada orang yang berminta. Ternyata meskipun itu dalam tanda kutip tidak baik, kita tetap harus berbudi luhur dan berakhlak mulia ketika merespon permintaan itu. Ada kalanya begini, para pemirsa. Orang yang meminta kepada kita, ada kalanya kondisi kita tidak tepat. Sederhana. Mungkin orang meminta kita pada saat kita sedang butuh. Ya buat saya aja nggak ada, masa mau minta. Kata-kata kita yang kasar itu akan menyakiti hatinya. Jadi kita ngerem. Nah, orang yang bisa ngerem itu adalah orang bertakwa. Atau misalnya kita lagi masuk rumah, sedang panas-panasnya, haus-hausnya, kita diminta. Atau kadang setengah memaksa, atau kadang dengan cara yang kurang baik. Cara kita merespon itulah yang akan menentukan kita ini orang bertakwa atau tidak. Dan itu tadi masih berbasis apa? Wa atal mala ala hubbihi. Senyum kita kasih. Meskipun kita sabar-sabarin ya. Karena itulah nanti ada lanjutannya. Yaitu orang-orang yang memenuhi janjinya. Orang-orang yang sabar pada saat kesulitan dan lebih sulit lagi. Itu juga termasuk orang yang bertakwa. Karena dimensi ketakwaan itu bukan hanya ideologi. Tapi dimensi praktek hubungan dia dengan sesama manusia. Itu yang disebut dengan dimensi humanisme. Bagaimana seseorang bertakwa dan dikenal baik dengan sesama manusia dan juga sekaligus lingkungannya. Nah, berikutnya ada disebut segmen
Ibnu Sabil ya, ini adalah orang yang ya bisa jadi di tengah perjalanan. Dia mungkin awalnya orang kaya, tapi hilang semuanya, tidak berdaya. Nah, orang seperti ini patut untuk ditolong. Ya, ya. Kalau ketika kita menolong orang yang seperti itu, berarti kita termasuk orang yang empati. Nah, orang yang punya simpati itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang memperhatikan lingkungannya, orang yang tidak cuek dan hanya mementingkan dirinya sendiri adalah orang yang memiliki etos ketakwaan. Nah, ini kalau kita terlatih wa atal mala ala hubbihi dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan ini sampai memerdekakan budak, lalu diikuti ada sifatnya ritus ya, wa aqamas shalah wa ataz zakah, melakukan sholat, dan ini bahasa yang dipilih juga iqamatis shalah, wa ataz zakah, yang bahasa yang dipilih sebagaimana tadi kita juga sempat diskusikan, yaitu ata, memberikan, ya, memberikan tanpa pamrih. Lalu kita komitmen dengan janji-janji kita, disiplin dengan janji-janji kita ketika berjanji, serta sabar, wasabirina fil ba'sa, sabar pada waktu payah dan kesusahan, dan ketika disebut wahinal ba's, al-ba'sa itu kesulitan, ad-dharra kepayahan, hinal ba's, al-ba's tidak sedikit dari yang menafsirkan itu karena pertengkaran, percekcokan dan peperangan, itu masa yang lebih berat. Hati-hati pada saat kita bertikai, pada saat kita bertengkar, pada saat peperangan, itu kesabarannya berlipat-lipat. Makanya orang yang bisa bersabar dalam arti bisa tidak maksiat, dalam arti masih bisa menjaga minimum hududullah, apa batasan-batasan dari Allah, maka orang itu disebut orang bertakwa. Makanya dikatakan di akhir, ulaikal ladina shadaku. Itulah orang-orang yang sungguh betul-betul merefleksikan takwa dan imannya, berbasis tadi ketakwaan ideologis, ketakwaan humanis, dan termasuk ketakwaan ekologis karena lingkungannya. Dia bukan merusak lingkungan. Dan orang-orang yang seperti itu disebut apa? Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang bertakwa. Maka dengan melalui puasa, kita udah sebulan penuh puasa, merajut ketakwaan dari kecil, sedikit, lalu kemudian terbiasa. Jangan kita gadekan usaha yang berat tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala melatih kita, setelah ini kita diminta, dianjurkan untuk puasa sunnah 6 hari. Kalau bisa kita lakukan, para pemirsa. Karena 6 hari itu angka fluktuasi terendah, itu 20%. Yang biasa udah baca Quran 1 juz, jangan ditinggal sama sekali. Yang sudah biasa sholat malam, jangan ditinggal sama sekali. Yang terbiasa bersedekah, jangan ditinggal sama sekali. Yang biasa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan ini, lakukanlah. Karena tujuan kita berpuasa sama dengan tujuan kita mempelajari pada ayat 177, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa selama mungkin. Mudah-mudahan dijadikan kita orang-orang yang bertakwa, dimasukkan kita ke dalam orang-orang yang senantiasa berada dalam kebenaran dan dalam ketakwaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal baik kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.